saya masih berkhotbah tentang Kolose pasal 1 ya. Tapi kita tidak mungkin tidak akan masuk sampai ke bicara tentang kematian itu. Tapi mari kita lihat ini. Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Besok 1 sampai 14. Jadi ini 1 sampai 2 dulu pemanasan. Oke, pemanasan ya. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ini Paulus belum mau mati, tapi sudah dekat kepada kematiannya, karena dia ada di penjara. Lalu dia bilang kepada jemaat di Kolose, kamu adalah saudara-saudaraku yang kudus. Nah ini orang GA lagi nih. Orang GA dulu itu masih sampai sekarang ya. Kalau kita bilang kita ini orang kudus gitu, kan suka gitu kita Pak ya. Jangan lupa itu ya, kita ini orang-orang kudus. Walaupun dari Manado, dari Tonsea, dari Tondano, tapi orang kudus ini. Ya, kita ini orang-orang kudus. Ini ada orang Tata Aran banyak lagi di sini, orang Tata Aran. Ya kan? Ada orang Tata Aran WA kepada Pak Do, dia bilang begini, oh itu Sony teman seperjuangan. Saya balas, bilang ke dia salam, doi nanti menyusul. Dia balas lagi, kita simpan di hati, jangan terlalu banyak simpan di hati, ntar penuh. Kita nggak tahu mau orang mana, tapi Paulus bilang gini, saudara-saudaraku yang kudus. Saudaraku yang kudus. Saudara tolong ingat terus dalam hidup kita, saya ini dibilang oleh saudara seiman saya adalah orang kudus, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Di Kolose memang waktu surat ini ditulis, tapi kalau ibu bapak lihat di Efesus dibilang dan semua orang percaya di seluruh dunia, di segala zaman, itu orang kudus. Ya kan? Orang kudus itu bukan tiba-tiba jadi kudus kan? Kita ngerti itu. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan pengudusan itu cuma satu kali. Pada waktu kita dikuduskan, pada waktu itu yang kudus itu punya tempat di tempat yang kudus di surga dan tidak mungkin berubah. Iya kan? Ketika kita percaya, Alkitab bilang menjadi orang kudus, dan pada waktu kita menjadi orang kudus, status kudus itu kita punya tempat di tempat yang kudus di surga dan tidak pernah akan kotor. Kita orang kudus. Kita bukan cuma orang biasa-biasa. Memang kita ada di gereja, kita, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kalau bisa kita ingat, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Supaya kalau ada terjadi sesuatu dengan kita akan bilang saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ketika ada tantangan, ketika ada godaan, ketika ada apapun, kita akan bilang, Tuhan, saya ini orang yang Engkau kuduskan. Kalau kita dalam tantangan, kita dalam bahaya, kita dalam apapun, kita bilang, Tuhan, saya adalah orang yang Engkau kuduskan. Orang yang dikuduskan itu adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang dikuduskan itu adalah dia yang berada di dalam Tuhan. Jadi yang kudus sebenarnya adalah Tuhan, dan kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang kudus karena kita di dalam Tuhan. Kalau Bapa lihat kita setiap saat, Bapa akan lihat kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi Bapa tidak lihat kita. Bapa lihat Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan kita berada di dalam Yesus. Sehingga mata Bapa akan selalu tertuju pada Yesus. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita dilihat oleh Tuhan kita yang pernah datang jadi manusia, mati di kayu salib, dan lihat kita setiap saat. Setiap kali kita melakukan kesalahan, mungkin kalau dia bisa tegur, dia bilang ini, Sony, saya sudah kuduskan kamu loh. Sony, saya sudah kuduskan engkau. Saudara bayangkan gak kira-kira kalau saya lagi melakukan sesuatu, lalu Tuhan bilang pada saya, Sony, saya sudah kuduskan engkau. Menurut saudara saya akan nyaman-nyaman saja, atau saya akan berpikir, Tuhan, saya salah lagi hari ini, tapi terima kasih karena darahmu mengampuni segala dosa saya. Dan itu yang terjadi kalau kita berada di ujung hidup. Ketika kita berada di ujung hidup, kita tinggalkan semua yang tidak kudus yang kita lakukan setiap saat, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang kudus. Namanya pengudusan final ya, kalau di doktrin kita ya. Status, praktis, dan final. Tidak lagi berubah.
Itu yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita yang sekarang mereka berada di sorga. Semua orang-orang yang berjuang di gereja ini, yang pernah kita doakan di sini, kita peringati mereka. Mereka ada di sorga sekarang dan tidak bisa balik lagi. Karena ketika mereka ketika kita berada di tangan Tuhan, tidak mungkin keluar dari tangan Tuhan. Ketika kita sampai di sorga, nggak mungkin balik lagi. Sudah ada di sorga. Dan ketika Paulus berada dalam penjara, dia ingat pada jemaat yang belum pernah dia kunjungi, jemaat Kolose namanya. Dia bilang begini kepada mereka, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Sederhana sekali, mungkin kita banyak kali lewat membaca pengantar dari Alkitab di kitab Paulus. Selalu dia gunakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu yang beserta dengan kamu. Kamu sudah dikuduskan. Yang menyertai kamu dalam hidupmu adalah damai sejahtera dari Allah. Maksudnya, kalau orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dia tidak pernah akan takut lagi. Karena ada damai dari Tuhan dalam hidupnya. Ada lagu itu, damai yang padaku. Ya, tapi ini kan bukan ceramah tentang kidung anugerah. Ini tentang damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera itu hilang, itu pertama ketika manusia ketakutan. Kalau tidak ada damai sejahtera, putus hubungan dengan Tuhan, pasti tidak ada damai sejahtera. Karena tidak damai dengan Tuhan. Ketika tidak damai dengan Tuhan, hidupnya selalu terancam. Bahkan sebenarnya tidak damai dengan Tuhan bukan hidup terancam. Sudah di bawah hukuman. Itu Yohanes 3:18 bilang. Orang yang tidak percaya itu sudah di bawah hukuman. Jadi mungkin ada orang yang ketawa-ketawa lewat di sini. Mungkin ada orang yang ketawa-ketawa di sekitar kita dan mereka bahagia. Tetapi sebenarnya ketika mereka tahu mereka sedang di bawah hukuman, saat itu mereka akan hilang rasa damai, hilang sukacita. Kenapa? Karena kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak akan ada damai. Tidak ada. Sama dalam keluarga juga kita gitu kan. Ada masalah dikit aja. Kalau di rumah kita di pastori berhubungan dengan tikus sama soa-soa. Ibu bapak tahu soa-soa? Nggak tahu. Itu ikan kalau di daerah saya. Jadi di sana ada ikan ayam, ikan ular. Nah itu ada ikan soa-soa juga. Kalau sudah ada itu, ada orang bilang, coba kamu lihat, soa-soa kadang-kala membuat kemesraan itu menjadi indah. Kalau nggak ada soa-soa, satu di kamar, satu di ngetik, satu di kamar sana. Tapi kalau ada soa-soa, ibu pernah lihat Teletubbies belum? Berpelukan. Nah itu terjadi kalau ada soa-soa. Kalau saya pengen, ibu Yosi sini, tuh itu sana itu. Aduh, mantap. Kadang-kala sesuatu itu bikin damai orang yang lagi bermasalah. Ya. Ketika ada tekanan kepada jemaat di Kolose, ada tekanan mereka, ada ajaran yang salah, hidup susah mereka, karena mereka menyembah Tuhan, sementara di sekitar mereka tidak menyembah Tuhan. Kalau mereka mau belanja segala sesuatu, mereka mau belanja, mereka harus tanya, ini sudah dipersembahkan kepada berhala? Iya, ini didoakan kepada berhala. Aduh, kami nggak bisa. Susah sekali hidup mereka waktu itu. Ya kan? Karena mereka cuma percaya pada satu Allah. Mereka bukan hanya percaya pada satu Allah, bahkan mereka hanya mau menyembah satu Allah saja. Tapi ketika mereka ada tekanan, Paulus bilang kepada mereka, damai sejahtera menyertai kamu. Di dalam keadaan seperti apa? Ada tekanan. Coba saudara perhatikan kalau dalam kehidupan di duka. Banyak sekali air mata di situ. Tapi saling mengasihi akan nampak sekali di situ. Jarang sekali orang di duka itu tidak mengasihi. Paling kurang, jangan sedih ya. Kuat ya, tetap kuat ya, jangan sedih ya. Tuhan akan selalu ibu bersama-sama dengan ibu. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Nando. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Itu di duka. Itu cara Tuhan menunjukkan kamu sebenarnya punya damai sejahtera dari Tuhan. Kalau menikah belum tentu damai loh. Karena biasa pamer baju, biasa. Ada yang salah pamer, belum selesai jahit, malah sudah dipakai. Ada saya bilang ke saya, Pak lihat dong Pak, cakep banget bajunya.
Saya bilang salah deh. Itu kalau Oma lihat dulu, Oma bilang itu belum selesai jahit sudah diambil. Karena bolong di belakang. Kalau di Jawa itu ada istilah mereka kalau bolong di belakang itu kuntilanak sebenarnya. Iya kan? Kalau di tempat sejahtera, damai sejahtera itu nggak kelihatan. Kalau di tempat bahagia, damai sejahtera itu nggak kelihatan. Bahagia tanda kutip nih maksudnya ya. Bahagia oleh dunia, damai sejahtera itu nggak kelihatan. Tapi coba kalau ada masalah, kita pasti akan saling berpegangan. Kenapa kekristenan maju? Kenapa gereja-gereja maju? Karena ketika ada tekanan, di situ orang percaya berpegangan tangan. Dan Paulus bilang itu kepada jemaat di Kolose, damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Dimanapun kamu berada, damai sejahtera itu ada bersama-sama dengan kamu. Kalau tidak ada damai sejahtera, selalu ada rasa bersalah. Mulai dari Adam dan Hawa. Ada masalah dalam keluarga, tidak tenang. Yang Adam salahin Hawa, Hawa salahin Adam, salahin ular, salahin dan sebegitu. Itu ketika putus hubungan dengan Tuhan. Ketika putus hubungan dengan Tuhan, damai sejahtera nggak ada. Bahkan di dalam Tuhan pun kadangkala, di rumah tangga pun, di gereja atau dimanapun, kadangkala ketika ada masalah, kita tidak menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Enggak, kita enggak menikmati. Sebenarnya hati-hati dengan itu. Kenapa hati-hati dengan itu? Karena itu sedang menunjukkan kita tidak bergantung pada Tuhan. Tadi saya kirim ayat ke teman-teman. Percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Kalau kita sedang ragu pada apa yang Tuhan katakan, coba cek hidup kita. Apakah kita benar percaya pada Tuhan? Tidak rukun, nah itu nggak ada damai. Dimulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu banyak sekali masalah, ya, tidak damai. Mereka antara mereka tidak damai, dengan alam tidak damai, dengan binatang tidak damai, rusak semua. Tetapi ketika Kristus datang, Kristus bilang, aku berikan damai sejahtera bagimu. Yang pertama apa? Yang pertama dia datang kepada manusia kan? Pada waktu dia lahir, dibilang, damai sejahtera bagimu. Damai bagi bumi. Damailah dunia. Kan gitu ya? Makanya satu waktu ada seorang ibu bilang pada saya, Pak Sony, ini bagaimana nih Natalan ini? Maaf ya, ini bukan mau bilang Natalan atau tidak. Saya cuma mau cerita. Bagaimana ini Natalan ini? Kami susah ini Pak. Saya bilang kenapa? Gak usah jadi susah, kenapa? Orang dunia aja gak percaya bilang damai bagi dunia, kok kita kenapa jadi masalah? Hah? Jadi bodoh kita, saya bilang. Biar aja mereka bilang, mereka aja bilang damai bagi bumi, mereka nyanyi damai glory haleluya, kita merantem. Salah lah kita. Saya bilang gitu. Masa kayak gak ada damai? Karena pada waktu Yesus datang, damai datang kan? Iya kan? Benar kan? Waktu Yesus tinggal di bumi, ada damai nggak di bumi? Ada. Damai dengan antar orang berdosa yang percaya pada Yesus menjadi damai. Tapi dengan orang tidak percaya, damai itu nggak ada pada mereka. Sehingga Yesus akan bilang, berbahagialah mereka yang bawa damai, berbahagialah, kan gitu. Yang berikut ketika dia datang, hubungan dengan Tuhan itu pulih, itu yang membuat damai. Karena dari surga dia datang ke dunia. Itu yang buat damai, bukan manusia cari dia. Manusia cari dia mah gak ada damai. Saling siapa yang paling besar kepala. Ya kan? Kalau manusia cari Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang datang, gak ada harga manusia untuk membanggakan diri. Karena dia datang untuk bilang, saya berdamai dengan kamu. Kamu mau damai dengan saya? Coba bayangin itu anugerah itu. Anugerah itu seperti itu. Kita memusuhi Tuhan. Setiap saat kita musuhi Tuhan. Manusia selalu memusuhi Tuhan. Lalu dia datang dan ulurkan tangannya. Dia bilang, mau berdamai gak dengan saya? Dia nggak bilang begini, saya minta maaf saya. Dia bilang gini, saya maafkan kamu. Mau terima maaf saya? Terlalu bodoh kalau orang menolak itu kan? Itu yang tidak dipahami oleh dunia ini. Kenapa mereka permasalahkan Yesus datang? Padahal dia datang untuk mengulurkan tangannya dan bilang, mau berdamai dengan saya. Saya datang untuk berdamai dengan. Padahal engkau yang memusuhi saya. Tapi saya datang berdamai dengan kita. Makanya kan Tuhan belum belajar kepada anak-anak. Anak-anak itu berantem. Bapak. Setelah itu satu pegang kue, dia langsung datang. Dia nggak begini, dia pelan-pelan. Tangannya dulu kecil-kecil gini kan. Baru dia mulai jauh. Kalau nggak ngasih, ini ada anak kecil di Tondano. Ini kan nggak ada orang Tondano kan. Oh gini dia.
Nggak kasih, terus nggak kasih dia bilang, biar Jo, kita kok orang miskin, nyada cookies, terpaksa kasihan tuh satu. Ambil sudah, ambil, kasihan kita kok orang miskin nyada cookies. Padahal tadi berantem, lalu tiba-tiba jalan sudah begini. Itu anak-anak loh. Nah orang tua juga begitu. Kalau lagi nggak ada duit, lalu temannya pegang duit begini langsung damai loh. Lagi hidup lagi susah, lalu ada yang datang pegang begini, nggak tahu nih bagaimana caranya mau habisin ya. Wah, sudah dijemur berapa kali ini Pak? Langsung bilang begini, oh memang Bapak baik sekali. Saya lihat dari dulu Bapak ini orang baik, langsung damai itu. Padahal bukan itu damai, itu semu. Yang Tuhan bikin buat damai adalah ketika dia datang pada manusia dan damai. Manusia dan manusia jadi damai. Kenapa? Karena dikatakan saudaraku yang kudus. Ya kan? Kalau saya kudus, kalau sama-sama pakai baju putih kita akan maaf jangan kotor. Sama-sama putih baju kita kan ya. Jangan kotor ya. Masa kalau dia kotor, kotor tuh. Gak mesti begitu. Padahal kita ada di kelompok putih-putih itu. Orang di luar akan bilang, tuh lihat tuh mereka. Putih ada yang abu-abu, ada yang biru, ada yang jangan gitu. Kita akan bilang, ya putih, jangan kotor ya. Kenapa? Kita orang kudus loh. Ya, itu kan yang dimaksud di Kolose, Efesus, Korintus, dan semua pengantar firman Tuhan dari Paulus. Dia selalu bilang, kamu adalah orang kudus, damai bagimu. Ya. Dan yang di belakang dari ketika Tuhan Yesus datang pada manusia dan Paulus bilang damai bagimu, ketika Tuhan Yesus datang, iblis hancur. Hancur iblis. Coba baca di Alkitab. Selalu saja dia bilang gitu. Iblis bilang, kenapa engkau datang? Apakah engkau akan menghancurkan kami? Tuhan bilang, gak perlu saya hancurkan. Kamu kan sudah hancur. Ketika Yesus datang, iblis hancur. Dan yang paling terakhir adalah ketika Yesus datang memberi damai sejahtera itu, dia datang dan tutup pintu maut sehingga orang percaya tidak lagi masuk ke dalam maut yang akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu yang paling akhir dari damai sejahtera dari Tuhan, yaitu dia tutup pintu maut itu. Dan kita boleh hidup bahagia sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Kenapa? Karena pintu maut sudah tertutup. Jadi susah sekali kalau ada orang Kristen kerjanya cuma murung. Bagaimana hari ini? Haleluya Pak. Damai kok hari ini? Damai sih. Nah, susah kan kayak gitu. Orang anugerah itu begitu, biar sakit, tidak apa-apa. Tapi wajah udah mirip. Ada damai, sejahtera dari Tuhan. Waktu itu kita mungkin sakit. Aduh, mereka nggak bawa makanan ya. Aduh, kok begini ya. Aduh, kok begini ya. Tapi enggak, Tuhan nggak pernah akan tinggalkan. Karena damai sejahtera itu akan kita nikmati ketika kita lihat ke belakang. Saya sudah berjalan sampai di sini dan bersama-sama dengan Tuhan. Saya sudah sampai di sini. Apakah Tuhan akan berhenti? Itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sudah sampai di sini. Sekarang saya akan melangkah ke sana. Tuhan, apakah engkau akan ikut saya berjalan lagi ke depan? Tuhan bilang, tidak. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan saya. Karena saya yang tahu jalan di depan. Luar biasa. Tapi kita kan nggak belum mengerti waktu itu. Sekarang pun baru mengerti yang lalu. Ke depan kita belum mengerti. Tapi kalau dia sudah tuntun sampai di sini, nggak mungkin dia berhenti sampai di depan sana. Bahkan sampai di surga. Karena cuma ada satu jalan, kebenaran dan hidup. Nggak mungkin salah jalan. Tidak mungkin anak Tuhan salah jalan. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak Tuhan menyimpang dari jalan Tuhan. Karena kalau kita pun menyimpang, dia selalu akan tarik kita. Ini jalan yang harus engkau jalani. Mungkin engkau merasa ini tidak benar, tapi aku kebenaran dan hidup. Aku akan tuntun engkau. Karena aku memberi damai sejahtera bagimu. Itu yang harus selalu diingat oleh orang GAA Balikpapan. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Dalam pelayanan kita bersama juga Tuhan akan selalu lakukan itu. Ada saat kita seperti, kita kok begini ya. Enggak, Tuhan akan selalu pegang kita. Tuhan akan pegang kita untuk maju terus sampai di ujung. Karena Tuhan tidak pernah berhenti. Kalau dia sudah berkati dari dulu, dan sampai sekarang dia sudah berkati, nggak akan dia berhenti memberkati kita. Tolong ingat GA Balikpapan. Tolong ingat itu. Kita tidak bisa berhenti, karena akan terus berjalan di jalan yang dia tentukan. Ini jalan. Dan saya tidak pernah berhenti sampai jalan itu tiba di surga.
Itu yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena ada damai sejahtera. Tenang kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Tenang saja. Tenang saja. Ikuti saja Tuhan. Kadang-kala Tuhan, saya capek, tapi Tuhan bilang enggak, saya akan buat engkau tenang. Tapi saya gelisah Tuhan. Tuhan bilang jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Tapi saya sakit Tuhan, saya sembuhkan orang sakit. Tapi saya sedih Tuhan, saya hibur engkau. Saya sulit Tuhan dalam hidup saya. Hari ini saya tidak tahu makan apa. Saya sudah ajar murid-murid saya berdoa, berilah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Tapi saya seperti ini Tuhan, saya lihat dia seperti ini Tuhan. Jangan lihat dia melalui kacamatamu, lihat dia melalui kacamata saya yang sudah memberi kekudusan bagimu. Dan kita akan berjalan maju. Karena apapun yang di belakang kita nggak mungkin urus lagi, sudah lewat. Paulus bilang di depan, kamu orang-orang kudus, damai sejahtera menyertaimu. Dia sudah tunjukkan itu ketika dia menyertai keluarga Kalistrares kan. Ibu, sudah Tuhan tunjukin. Ya, keluarga-keluarga yang sudah dipanggil orang-orang yang mereka kasihi di hadapan Tuhan sekarang. Tuhan sudah tunjukin, saya akan tinggalkan kamu. Tidak akan saya tinggalkan. Saya bukan bodoh sepertimu. Karena engkau mengira saya tidak menyertaimu. Tidak, saya menyertaimu. Dan kalau saya menyertaimu, saya tidak menyertai dan diam saja. Karena saya beri damai sejahtera bagimu. Ingat, yang di belakang sudah ditutup. Sayangnya nggak pernah kita ditinggalkan Tuhan. Sayangnya kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, di balik papan juga tidak pernah Tuhan tinggalkan. Pernah merasa Tuhan tinggalkan? Hati-hati, itu dosa besar itu. Jangan kira saudara merasa, aduh Tuhan kenapa jadi begini. Jangan kira itu bukan dosa. Apa sih dosa? Dosa kan tidak percaya pada Tuhan kan, itu dosa kan. Ketika kita tidak percaya pada Tuhan, ketika kita tidak merasa ada damai dari Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita sudah dikuduskan Tuhan, kita sedang melakukan dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang, aku mengampuni segala dosamu. Tapi ini bukan menghibur loh, ini saya cuma ingatkan aja. Yang menghibur itu Tuhan. Nanti pulang dari sini ibu bapak akan ingat, iya ya, saya kan sudah dikuduskan Tuhan ya. Ada damai sejahtera dari Tuhan ya dalam hidup saya. Tapi kenapa banyak kali hidup saya seperti ini? Iya, banyak kali seperti ini. Tapi tidak mungkin lepas dari kontrol Tuhan. Iya, banyak kali seperti ini. Tapi tidak mungkin lepas dari damai yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga Kalistrares, terima kasih telah menunjukkan kepada kami hidup bergantung pada Tuhan. Terima kasih. Sulit sekali bertahan kan? Tapi setelah berjalan terus selalu akan ingat, iya ya, yang Tuhan buat itu selalu baik. Selalu baik apa yang Tuhan buat. Kadangkala kita merasa tidak baik, tidak pernah tidak baik. Di Tuhan tidak ada tidak baik. Yang ada pada Tuhan cuman baik. Yang ada pada Tuhan bukan tidak ada damai. Yang ada pada Tuhan hanya damai sejahtera. Sekali lagi terima kasih keluarga Kalistrares. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang selalu ingat kita adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Kita punya damai sejahtera dan kita punya tugas sama-sama di balik papan ini. Tuhan tidak pernah akan berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang kami nikmati dari Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sedang ajarkan kepada kami. Ada Engkau bersama dengan kami. Damai bersamamu lebih dari apapun. Damai bersama saudara seiman lebih dari apapun. Karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Engkau akan selalu menegur kami, menuntun kami, bergantung pada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.